Oke Sobat ya, kali ini kita akan membahas writing task 2 dan ini masih yang basic. Saya akan bikin jadi beberapa video. Ini basic yang video ke-1, so tonton terus. Eh, Nanti mudah-mudahan bisa membuka pikiran kalian bahwa writing tidak sulit. Oke, stay tune. Oke, nah, writing because it's not a thing di Indonesia, bukan sesuatu yang em, menjadi kebiasaan di Indonesia, menjadi sesuatu yang menakutkan akhirnya. Padahal sebenarnya tidak sesulit itu. By the way, seperti saya bilang tadi di awal, di intro, lesson yang sekarang, ini basic ini, saya akan jadi beberapa video. Mudah-mudahan hanya 2 maksimal 3 video. Oke? Nah, materinya bisa diambil, linknya akan saya kasih di bawah. Berbayar tentunya, karena saya bikin materinya, saya compile materinya pun butuh biaya. Tidak mahal, ya kurang lebih seharga 1 kali ngedate lah di tempat yang murah. Oke, and so anyway, boleh pause dulu video ini, pergi dulu ke link itu, ambil dulu, sedot dulu materinya, lalu balik lagi ke sini. Oke, nah, saya anggap teman-teman sudah ngepost, sudah ambil, dan sudah terima materinya. So, saya langsung share aja ya di screen ya. Jadi langsung lihat aja materi dari saya. Oke. So, what do you know about the writing test? Gini, writing test itu seperti di video yang introduction, itu ada dua. Ada task 1, ada task 2. Overall, task 1 itu 20 menit, sementara task 2 itu 40 menit suggested time. Again, pokoknya task 1 dan task 2 kalau di total jadi 60 minutes, not more. Jadi mau 15, 45, 30 itu terserah, terserah. Ada minimum word count. Untuk task 1 itu 150 words, sementara task 2 itu 250 words. Tapi jangan berpikir bahwa, oh semakin banyak kata semakin besar nilainya. Nggak begitu. Jadi lihatnya dari sisi yang lain ya. Semakin banyak kata yang ditulis, semakin banyak salah yang terlihat. Jadi sebaiknya gunakan secara efektif. Just remember, word count is not your goal. Goalnya itu bukan word count. Dulu memang kalau underline di bawah minimum itu kena penalti, tapi sekarang udah nggak ada penalti. Cuman ya jangan disuruhnya 250 dan nulisnya hanya 100, itu kelewatan kalau kayak gitu, apa yang mau dinilai. Oke, okay? Nulisnya masih 240, masih oke okay, kalau kayak gitu. Nah, task 1 itu berhubungannya dengan diagram, tables, data intinya, bisa line graph dan sebagainya. Intinya, you will be given a set of data dan harus dibikin summary-nya dalam waktu 20 menit atau kurang kalau bisa. Bisa juga dikasih kayak diagram proses membuat anu, lalu jelaskan prosesnya seperti apa. Atau something in chronological order. Sementara task 2 itu diminta untuk kasih solution to a problem, atau disuruh memberi opinion, atau disuruh compare, contrast evidence. Di sini essay ini, task 2 itu essay by the way, diminta untuk candidate itu diminta untuk menyampaikan opini. Ini nggak ada benar atau salah opininya, selama sopan, tidak ofensif. Selama tidak ofensif, apapun diterima. This is not a knowledge test. This is a language test. Kalau misalnya soalnya nggak relatable, ya coba aja tulis sesuatu. Tapi so far yang saya tahu itu semua soal itu relatable. Oke, dan terakhir evaluate challenge ideas. Ada beberapa tipe soal, nggak akan didapat semua, nggak bisa milih apa yang dikasih,
Itu yang dikerjain. Now, moving on. Melihat hasil tadi, automatically yang diharapkan adalah, oh saya mengerjakannya yang task 1 dulu. Kenapa? Karena 150 kata. Oke. Karena hanya 20 menit. Oke. Karena tidak perlu kasih opinion. Oke. Sekarang kita lihat, kalau task 2 itu suggested time-nya 40 menit, double time kan. Berarti logically 150 kata dikali 2 dong, jadi 300 kata. But no. Yang diminta hanya 250 kata. Jadi ada lebih banyak waktu. Secondly, me personally, saya tidak suka boundaries. Karena di task 1 itu tidak boleh kasih opini, tidak boleh kasih data palsu, tidak boleh kasih data tambahan, tidak boleh kasih personal experience di task 1. Sementara di task 2, you have the freedom untuk itu. Jadi nggak ada batasannya lah, selama tidak ofensif. Jadi saran saya, ketika melakukan tes, kerjakan dulu task 2, baru kerjakan task 1. Itu alasannya. Alasan yang kedua, dan ini yang paling penting kalau dilihat di screen, ini cara kita ngitung. Total writing band itu hasil task 1 plus result task 2 plus result task 2 divided by 3. Jadi double nih. 2/3 of the total itu ngambilnya dari task 2. So, if you have to sacrifice a task, sacrifice task 1. Tapi jangan. I said if. Kalau seandainya harus sacrifice salah satu task, ya sacrifice task 1 deh. Jangan task 2. Karena task 2 double point. Nah, yang examiner lihat itu intinya task response atau task achievement. Itu bedanya hanya gini. Kalau task achievement itu di istilah untuk task 1. Kalau task response itu istilah untuk task 2. Sama aja sebenarnya. Coherence and cohesion itu intinya begini. Oh sorry, saya balik dulu ke task response ya. Jadi gini, task response itu on point atau enggak, atau off topic. Kalau off topic udah nggak ada nilai. Paragraphingnya bagus atau enggak, alurnya bagus atau enggak, informationnya dibaginya bagus atau enggak, itu yang dilihat. Lalu kata-kata yang digunakan apa namanya, sesuai nggak dengan ini. By the way, saya mau intermezzo sedikit. Kalau kita bicara kata-kata, ini bukan advanced words ya. Topic related vocabulary is more important. Lebih baik, misalnya gini, topiknya adalah tentang food, culinary art. Tahu istilah-istilah dalam, yang istilah-istilah yang digunakan di kitchen, nama-nama bahan makanan in English, tahu istilah verbsnya di kitchen itu apa, misalnya sear, pan-sear, deep fry, kayak gitu-gitu tahu. Itu lebih berharga daripada punya kata-kata advance yang native pun jarang pakai. Buat apa gitu. Topiknya lagi tentang film, tahu yang namanya reels itu apa, tahu yang namanya storyboard itu apa. Itu lebih penting. Oke? Nah, coherence and cohesion, balik lagi ke screen ya. Coherence and cohesion itu gini. Ketika kita melihat writing, itu kan bentuknya paragraf. Tapi kadang-kadang ketika dibaca jadi kayak baca list gitu. Karena antara kalimat satu dan kalimat berikutnya kayak nggak nyambung. Itu coherence and cohesionnya jelek. Jadi coherence and cohesion itu flow from one sentence to another, itu enak nggak? Flow from one idea to another, itu enak nggak? Kalau kayak list gitu, kayak bullet points, itu berarti ada yang salah. Nah di sini berhubungannya adalah you need to use cohesive devices. Yang paling simple adalah and, but, or, so, yet. Itu yang paling basic. And then you also have misalnya moreover, however, therefore, furthermore, kayak gitu-gitu. On the other hand, itu yang sangat membantu flow. Nah, next, lexical resource ini saya udah bahas tadi tentang vocabulary. Nggak cuma kata-kata, tapi ini ada expressions juga. Dan terakhir, note terakhir. Yang terakhir diperiksa itu grammatical range and accuracy. Ketika kita ngomongin
present time, kita ngomongin fakta, ya jangan pakai past tense. Somehow this is what I found out. Banyak murid saya yang sangat obsessed using past tense. Dan I also found out bahwa ini pelajarannya didapat dari gurunya di sekolah. Kalau nggak pakai past tense berarti bodoh, bahasa Inggrisnya masih jelek. No. Makanya sesuai atau enggak, appropriate atau enggak. Kalau enggak appropriate, ngomongin future pakai past tense gimana ceritanya? Nggak bisa. Oke? Okay? So, appropriacy. Harus appropriate. Kalau lagi bicara tentang future, ya pakai future form. Itu yang dilihat. Nanti apakah ada salah eja atau gimana, selama artinya masih bisa dipahami, itu udah selesai. Oke? Okay? Memang pasti nilai berkurang, tapi remember what I said, ini hanya 25% loh. Kenapa takut sama grammar yang hanya 25%, sementara ada 75% yang lain, task response, coherence and cohesion, sama lexical resource yang kita bisa fokus. Oke? Okay? It is good kalau bisa pakai tenses yang benar, tapi kalau enggak juga at least mendekati deh, gitu deh. At least mendekati. Oke? Okay? There are 16 tenses, 12 tenses, I don't know. Debatable lah. Belum sama yang pasifnya. Nggak perlu semuanya dipakai. Jadi bisa, yang penting sesuai. Yang penting sesuai. Ngomongin present time ya pakai present tense, ngomongin past time ya pakai past tense, jangan dicampur-campur. Nah, ini saya akan skip ya yang task 1. Ini descriptor task 2, tapi ini yang public version. Ini bisa dilihat. Jadi intinya masing-masing itu dapat band sendiri, nanti di-calculate, ada hasilnya untuk task 2 bandnya berapa. Nah, ini contoh. Ini juga ada di materi yang teman-teman udah dapat. Ini salah satu tipe soal yang paling populer. Pertanyaannya, do you agree or disagree with this statement? Atau to what extent do you agree with this statement? How true is this statement? Ini yang paling populer nih. Kita setuju atau enggak nih sama statement ini? Statement yang computerized data collection on individuals, yada yada yada, the rights of individuals. Itu kalau setuju, oke. Okay. Kenapa setuju? Kalau nggak setuju juga, oke. Okay. Kenapa nggak setuju? Oh ya, jangan takut nggak setuju. Nggak setuju tidak mengurangi nilai. Nggak setuju tidak mengurangi nilai. Yang penting bisa present alasannya kenapa nggak setuju. Tugas Anda di sini adalah meyakinkan pembaca bahwa pendapat Anda benar. Gitu. Nah, tapi di sini the good news is you don't have to write, karena kalau if you go to the next slide atau next page, itu udah ada. Hanya this is not in order. So, saya kasih waktu, boleh di-pause dulu videonya 5 menit dan coba disusun paragrafnya. Mana yang pertama, mana yang berikutnya. Ini ada 6 paragraf. Oke? 1, 2, 3, pause. Ya, oke. Sekarang saya kasih lihat hasilnya langsung ya. Saya nggak akan jelasin kenapa, tapi saya kasih lihat hasilnya. Nah, di screen kelihatan ya hasilnya seperti itu. Nanti saya jelasin kenapa. This is good. Ini contoh bagus, but I'm not a big fan. I'm not a big fan of this. Why? Paragrafnya terlalu banyak. Keep it simple. Antara 4 to 5 paragraphs itu udah cukup. Nanti saya ajarin. Oke? Okay? Secondly, ini juga salah satu tipe soal. Kalau di sini ini bukan agree disagree, bukan setuju atau tidak setuju, tapi ada satu case, ada satu masalah, and you have to present some sort of solution. Solusinya kira-kira apa nih untuk masalah ini? Gitu. Nah, ini juga sama seperti yang tadi, jadi boleh di pause. Saya kasih waktu 5 menit, pause, 1, 2, 3. Oke, ini contoh jawabannya yang sudah tersusun. Nah,
Saya nggak akan tanya juga sama atau tidak karena it's ridiculous. Ini video, you cannot communicate with me. Kalau mau communicate with me, ya ambil les sama saya kasih les via Zoom. Oke? Okay? Nah, anyway, ini cukup ideal buat saya, hanya 5 paragraf. Remember, semakin panjang semakin makan waktu. Semakin pendek semakin kecil nilai. Jadi harus ideal. Nah, structure of an essay itu intinya ada introduction, ada body paragraph, sama ada conclusion. Normally body paragraph itu ada 2, jadi di total introduction, body 1, body 2, conclusion. Or ada 3 body. Jadi introduction, body 1, body 2, body 3, conclusion. Tapi itu jarang terjadi. Umumnya itu 2 bodies. Oke. Okay? Nah, di tiap body itu ada yang namanya topic sentence, ada yang namanya supporting sentence, ada yang namanya developing sentence. Oke, okay? Ingat dulu itu ya, ada topic sentence, ada supporting, ada developing. Oke, okay? Saya jelasin dulu di yang ini, basic template-nya. So, kita bicara introduction dulu. Satu blok itu di sebelah kiri itu berarti 1 kalimat. Oke. Okay? Paraphrase task. Task itu statement. Statement jadi bukan soalnya ya, tapi statement yang tadi ditulis. Yang tadi masalah disability dan kalau question itu bukan tasknya. Oke, okay? Lalu state opinion, lalu essay overview itu ada 3 kalimat. Body paragraph itu ada 4 kalimat masing-masing. Ini yang di bawahnya tulisan ini yang di blok sebelah tengah, introduction 60 words, seperti itu approximate number ya. Jadi that's not your goal. Again, word count is not your goal. Sekarang kita bahas dulu satu, hanya introduction. Hanya introduction. Nah, anggap saja statement yang dimintanya ini nih. Government investment in the visual arts, the kind you commonly see in art galleries, is a waste of money. Governments must invest this money in public services instead. The question, to what extent do you agree? Sampai sejauh mana kamu setuju? Ini ada 5 possibility kan, bisa 100% setuju, atau antara 51 sampai 99%, or 50-50, atau disagree to certain extent, atau totally disagree. Tidak ada masalah mana yang terbaik, tidak ada masalah, sama saja. Sama aja yang manapun. Oke. Okay? Itu harus dijawab dulu nih. Kita dalam hati aja dulu. Setuju nggak bahwa investment in visual arts itu wasting money? Setuju 100% atau enggak? Setuju to certain extent atau gimana? Itu harus clear dulu. Itu udah clear baru kita paraphrase. Paraphrase itu intinya menyampaikan statement yang sama dengan cara yang berbeda, but artinya tidak boleh berubah. Remember, kalau kamu ngerubah aja present jadi past atau past jadi present, itu udah merubah arti loh. Itu udah merubah arti banget. Kayak saya akan bilang I was a baby. Saya bicara dulu. Kalau saya bilang I am a baby, itu udah menyalahi kodrat. I'm not a baby. Saya bukan bayi. So be careful. Small things yang kayak gitu-gitu yang banyak orang gagal deh di IELTS. Never the big things. It's always the small thing. Nah, saya mau bahas paraphrase dulu ya. Ini contohnya nih, kita lihat yang paling bawah aja. Number 1 itu contoh kalimat asli. Paraphrasing is a very important skill for most English tests. For many tests of English, being skillful at paraphrasing is extremely important. Sama nih hasil artinya sama. Udah, gini cukup. But how do we do this? Gampang. Nih, trik yang pertama, dan this is the most popular, pakai sinonim. I hate this. Saya seperti jadi harus tahu
all the words in English. Saya harus jadi seperti dictionary atau thesaurus. I don't like this one, tapi I use this. Nah, nomor satu itu ini originalnya ya. It can be difficult to choose a suitable place to study English. Nomor dua, it is often a challenge, difficult challenge. Ya oke, sama. To choose, to pick up. Nah ini udah mulai salah. Pick up itu mengangkat atau menjemput. Kalau to pick, boleh. See, this is why I don't like synonym method. Ada tambahan satu kata itu udah berubah. A suitable place jadi relevant. Relevant tidak digunakan untuk place. Relevant itu digunakan to describe topic. The topic is not relevant. What you said is not relevant. The school is not relevant. Aneh. Nggak pas. Place to study dirubah jadi school. Fine, itu masih boleh. Tapi ini ada dua part yang salah. So, nggak accurate ya. Nah, yang contoh kedua, number 3, it is sometimes hard, difficult, challenge, hard sama aja, to select. Yang tadi yang nomor 2, kalau to pick up nggak bisa, tapi kalau mau to pick boleh. To select an appropriate place to learn English. Nah, ini kalau pakai metode sinonim. Jadi kalau ngelihat yang asli number 1 sama yang number 3, itu artinya sama. Artinya sama, hanya kata-kata yang digunakan banyak yang berbeda. Nah, next adalah change the order of words. Sebenarnya bukan change the order of words ya. Change the order of clause atau change the order of the clause. If they have some help, most people can paraphrase effectively. Jadi, most people can paraphrase effectively if they have some help. Itu kan cuma clause-nya aja yang pindah. Kata-katanya masih sama. However, practice is important because paraphrasing is difficult. Paraphrasing is difficult, however, so practice is important. Sama kan, itu cuma pindah clause. Walaupun ada sedikit modifikasi, pakai because menjadi so. Kalau nggak diganti itu nggak masuk akal. So. Or bisa juga ngeganti di si ininya, part of the sentence. Writing essays can be a challenging task. Writing essays can be a task which is challenging. Ini trik 2 ya. Oke, trik 1 tadi sinonim. Trik 2 ini adalah change the order of the words. And then the third one, change different grammar. Be careful. Different grammar bukan berarti present jadi past. Ingat yang saya bilang tadi. Kalau ngerubah present jadi past artinya berubah. Itu udah nggak valid paraphrasingnya. Now, the most effective way to build your English skill is to study regularly. Ini di sini pakai infinitive. Dirubah jadi effective way of building, jadi gerund. Skills to do studying on a regular basis, jadi gerund juga. Or active ke passive. To improve English, you should learn new vocabulary. To improve English, new vocabulary should be learned. Sama. Kamu harus mempelajari bahasa Inggris, kata-kata baru. Kata-kata baru harus dipelajari. Kurang lebih begitu. And then, saya tidak menyarankan pick a method dan gunakan itu. No. Karena methods yang memberi nilai paling tinggi adalah methods yang combo. Kombinasi minimal 2. Sinonim sama grammar atau sinonim sama position atau position sama grammar. Minimal pakai 2 kombinasi. Oke, paham ya? Jadi sekarang tahu di introduction kalimat pertama adalah paraphrase. You need to imagine this. Orang yang baca itu nggak tahu topiknya apa, so you have to introduce the topic di kalimat pertama. Nah, kalimat yang harus diparaphrase adalah government investment in the visual arts, the kind you commonly see in art galleries, is a waste of money. Government must invest this money in public services instead. Banyak nih yang bisa dirubah nih. Investment bisa diganti. Saya nggak akan bilang apa. Invest bisa diganti, public service bisa diganti. Banyak ini yang bisa diganti, bisa dirubah. Kalau ganti kata, sinonim bukan berarti satu kata diganti satu kata. No, bisa satu kata diganti dengan 2 kata, jadi diganti dengan phrase. Itu bisa. Oke. Nah, contoh dulu ya. Ini let me clarify.
statement ini kan bukan punya kamu. This is the given statement. Ini statement orang lain. So normally kita akan mulainya begini. Kita akan mulai dengan some people believe that, baru paraphrasingnya. Atau bentar, lampu saya mati lagi. Atau many people believe that, or you can say this pakai passive. It is believed or it is said that, baru paraphrase-nya. Karena ini belum jadi statement kamu, ini masih given topiknya. Nah, saya akan kasih contoh yang saya buat, tapi sebelumnya coba dulu, boleh mundur sedikit yang tadi, and then lihat startingnya seperti apa. Saya kasih waktu 5 menit, boleh di pause. Nanti kalau udah play lagi, kita compare sama yang saya. Oke? Now, many people say that funding by governments on artworks, which are normally seen in galleries, is a waste and would be better allocated on public facilities. Dibikin jadi satu kalimat. Nggak apa-apa. Jangan, don't be so stiff lah. 2 kalimat dibikin jadi satu kalimat dibikin jadi 2. Intinya you're paraphrasing. Kenapa harus paraphrase? 1, kamu mau show off bahwa kamu tahu caranya paraphrasing. 2, kalau kamu nulis plek-ketiplek soal itu di-ignore sama examiner. Examiner, bukan examiner. Oke? Examiner. Itu akan di-ignore sama examiner. Cuma copy paste, nggak dinilai dong kalau copy paste doang. Nah, kalau nggak bisa paraphrase atau kepepet-kepepet banget, boleh bikin general situation. Contohnya ini. These days, many local governments spend large portions of their budget not only on public services, but also on the visual arts. Jadi ini kayak general statement. Ini bisa aja. I'm not a big fan of this, again, tapi this is another way of writing the first sentence. Nah, sekarang khasnya udah diparaphrase, itu yang harus selalu menjadi kalimat pertama. Gak bisa ngarang, gak bisa lari keluar dari topik, dan jangan pernah ditulis ulang. Itu udah paling salah, udah paling gak boleh. Nah, tadi di awal saya udah tanya setuju atau tidak. Itu udah harus ada position, mau itu 100%, mau itu to certain extent, atau 50-50. It doesn't matter. Tapi harus ada position yang ditulis, karena reader harus tahu posisi kita apa nih. Kan tugas kita mau convincing reader. Kalau readernya nggak tahu posisi kita di mana, gimana kita bisa meyakinkan orang, intinya begitulah. Nah, di sini kita lihat di sentence yang 2, state your opinion, e.g., although I agree that it is important to invest in local amenities, I don't think spending on the visual arts is a waste of money. Berarti ini orang ini, dia nggak setuju. No, it's not a waste of money. Dia disagree nih. Gitu. Nah, essay overview, ini kalimat terakhir. Essay overview itu seperti rangkuman atau bisa juga bridging sentence untuk masuk ke body paragraph. Supaya nggak, kita sebutnya di dunia akademik kita sebut ini mechanical atau disjointed, kayak nggak nyambung, nggak ngeklop. Kita nggak mau kayak gitu. Oke, so biasanya ini udah paling umum dipakai. This essay will discuss this issue using examples to support arguments and demonstrate points. You don't like that, mau paraphrase ini, sentence 3 yang mau di-paraphrase, silahkan. Make it your own. Misalnya, the following paragraphs will discuss this matter, yada 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 yada, silahkan. Oke? Nah, saya mau jelasin ini hanya sampai sini dulu, karena kalau enggak ini bisa menjadi video yang sangat panjang dan kalian pasti bosan. Oke? Di video berikutnya, masih dengan materi yang sama yang tadi didapat dari link ID,
saya akan bahas soal body paragraph. Saya akan bahas soal bagaimana cara bikin body paragraph yang enak. Ini itu akan lumayan panjang penjelasannya. Mudah-mudahan videonya nggak terlalu panjang. Okay, so that's it. Thank you very much for watching me this far. And wait for my next video. And jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share. Kasih tahu sama teman-teman kamu, ini ada YouTube channel yang ngebahas IELTS dengan cara seperti ini. Okay? Thank you very much. See ya.